Oke. Nah, Grace, motor nyala, suara mesin halus. Ini adalah salah satu motor yang unik dan rare ya kalau untuk di Indonesia. Ini adalah Innova G Luxury ya, tahun 2011, automatic transmission. Terios 2019, manual transmission. Jadi tungguin aja untuk Brio tipe E manual transmission 2019. Lanjut nih, ada Sigra dan Calya baru masuk, sudah pada turun harga nih guys. Masih terbilang cukup oke. Buat teman-teman yang tertarik dengan Ayla X di depan kita nih, ada turun harga jadi 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue guys. Oke, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Legos dan kita akan coba cek unit-unit yang ready nih di Balai Lelang Legos untuk lelang di event lelang berikutnya. Ada motor murah mulai 3 juta dan ada mobil murah juga nanti ada di dalam pool sana. Kita akan cek. Buat teman-teman yang belum tahu tentang Balai Lelang Legos, bisa cek di deskripsi video gue ini, ada informasi tentang Balai Lelang Legos. Dan jangan lupa nih, follow Instagram Dozo21 dan juga subscribe channel Dozo21 biar mendapatkan update dari Dozo21. Oke, ada unit menarik apa aja yang ada di Balai Lelang Legos? Teman-teman ikutin aja video gue sampai selesai. Semoga ini bisa menjadi informasi yang menarik dan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, ini guys, lagi banyak unit-unit motor dan ini adalah Honda Revo 2014 guys. Kondisi masih nyala semua dan ini adalah X dari perusahaan besar di Indonesia. Ada beberapa yang memang sudah nggak ada boxnya seperti ini, jadi tinggal langsung pakai, atau ada yang boxnya mirip seperti ini, kotak atau box yang seperti ini. Nah, ini adalah motor Revo 2014, kondisi masih terbilang serba cukup ya kalau untuk menurut inspeksi dari Balai Lelang Legos. Rata-rata ini dengan odometer di 40 sampai 80 ribuan. Nah, ini kondisi juga masih nyala, olinya juga selalu diganti. Jadi ini adalah ex operasional dari perusahaan tapi perawatan untuk masalah mesin ya, walaupun eksteriornya memang agak kusam. Oke. Nah, Grace, motor nyala, suara mesin halus, dan kondisi siap pakai. Hanya butuh lagi dicat untuk di bagian eksteriornya nih guys. Masih layak semua, masih bunyi semua. Nah, untuk di electrical nih semua masih nyala termasuk lampu ya. Hanya ada beberapa kondisi di bagian stang yang sudah kusam dan ada beberapa di bagian ujungnya ini sudah mengarat. Kurang lebih ada puluhan motor Honda Revo 2014 nih guys. Dan ini di open cuma 3 juta rupiah, teman-teman bisa milih. Masih ada boxnya seperti ini, atau memang yang nggak ada boxnya ada beberapa unit ya, seperti yang di depan kita nih nggak ada boxnya, lalu yang di sebelah kiri kita nih sudah nggak ada boxnya. Yang sudah nggak ada boxnya ini joknya sudah normal, tapi yang ada boxnya ini sudah potongan seperti ini ya. Jadi kalau mau ngisi bensin tuh agak susah, ini harus diangkat seperti ini. Untuk bagasinya, tools dan segala macamnya ini masih terbilang cukup sih, masih ada semuanya. Kondisi semua masih nyala guys, dan semua termasuk mesinnya rawatan walaupun eksteriornya kusam. Oke, kita coba cek dulu yang satu ini, karena ini boxnya cukup menarik sih kalau gue bilang. Boxnya beda sama yang lain-lainnya, ini boxnya kotak kayak berangkas nih. Nah, ini adalah di bagian dalamnya nih guys, ada beberapa peralatan yang masih tersisa dari perusahaannya, tapi boxnya oke banget nih, anti air segala macam dan terbilang kokoh. Cukup baik sih kalau memang teman-teman tertarik untuk operasional. Open bidnya cuma 3 juta rupiah. Nah, ini adalah unit motor yang sudah akan dilelang pada lelang berikutnya nih. Sudah tertata rapi, boxnya ini sudah rapi ya. Ini boxnya yang kotak semua dan juga ada box berangkas yang di belakang. Oke, kita langsung ke ujung tuh. Ada giro kanopi lagi, kita langsung cek nih guys. Oke, di Balai Lelang Legos kemarin sudah sold out dari Honda Giro Kanopi ini. Ada 3 unit ya, dari 3 unit langsung sold out. Sekarang datang lagi 4 unit nih guys yang ada di Balai Lelang Legos. Sama-sama 2006 dan kondisinya masih mirip-mirip sama yang kemarin. Dan ini ada satu nyempil, motor Honda Revo Fit. Sekarang kita cek yang bagian Honda Giro Kanopinya. Ini adalah salah satu motor yang unik dan dibilang rare ya kalau untuk di Indonesia. Kurang lebih di bagian kokpitnya seperti ini guys. Ini dibanding yang 3 kemarin kondisinya cukup lah, ini masih terbilang lebih oke dibanding yang kemarin nih guys kalau menurut gua ya. Ini adalah motor 50 cc 2 tak dan ini 3 roda guys. Penggeraknya dua-duanya di belakang ya. Bannya ini yang di belakang kurang lebih sekitar 6 inch, yang di depan ini mirip seperti Vespa. Dan kondisinya nih masih serba cukup,
siap jalan dan di open di harga 25-30 juta nih guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik, ini ada motor 25-30 juta rupiah yang kemarin sold out di harga dasar. Yang kemarin di open di 30 juta, sekarang nggak tahu nih turun apa tetap di harga 30 juta. Honda Giro Canopy. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Lelang Legoas. Ini dia motor di depan kita dan juga motor rare yang ada di Indonesia. Buruan langsung cek di Balai Lelang Legoas guys. Oke, selanjut kita ke mobil guys. Dari tadi ada motor, sekarang ke mobil. Dan ini adalah mobil di depan kita, ada Innova G 2011. Ini bakal akan rencana dilelang di Balai Lelang Legoas, tapi nanti kita tunggu dari verifikasi Legoas. Cuman gua akan sedikit open nih untuk informasinya. Ini adalah Toyota Innova tipe G 2011 automatic transmission dengan eksteriornya C, interior C, mesin C. Cuman kalau menurut gua di bagian eksterior ini sudah sangat kusam. Ada beberapa X repair dan juga X repaint. Termasuk di bagian fender sudah ada beberapa penyok dan catnya ini kurang apik guys. Renggang di bagian bumper kiri dan kanan, sudah kusam di bagian headlamp sebelah kiri. Dari depan ada beberapa penyok di bagian kap, terus baret-baret kasar di bagian bumper. Velg masih OEM, kondisi ban masih cukup layak pakai. Dan ini kita sudah lihat catnya agak kusam banget ya di sisi panel sebelah kanannya keseluruhan. Di bagian sebelah kirinya juga ada beberapa baretan-baretan kasar di panel pintu belakang, termasuk di bumper sebelah kirinya. Dan ini juga termasuk kusam ya guys untuk di bagian catnya. Lalu untuk di bagian belakang sebelah kiri ini juga ada beberapa baretan-baretan kasar. Ada N-barnya juga, 2 titik sensor parkir. Dan ini adalah tipe G yang luxury guys. Jadi di bagian tengahnya ini sudah captain seat. Stop lamp masih oke, masih ada spoilernya dan juga masih ada wipernya. Oke, buat teman-teman yang tertarik, ini adalah Innova G Luxury ya, tahun 2011, automatic transmission. Eksteriornya tadi sudah kita kelilingin, menurut gua agak sedikit kurang. Interiornya C, mesinnya terkategori C. Di opennya nanti rencananya kurang lebih di 80-90 jutaan. Cuman pastinya nanti teman-teman tunggu verifikasi dari Balai Lelang Legoas. Ini adalah harga ajuannya, antara 80-90 juta rupiah di Balai Lelang Legoas. Buat teman-teman yang tertarik, buruan cek aplikasinya Balai Lelang Legoas biar nggak ketinggalan informasinya. Lanjut, kemarin yang sudah kita cek unitnya cuman belum ada harganya dan informasi lengkapnya. Sekini akan gue kasih informasinya sama dengan Innova tadi, masih ada kisi-kisinya. Ini adalah all new Terios manual transmission tahun 2019 nih guys. Dan ini masih serba istimewa ya, masih serba B lah. Eksterior masih oke, interior oke, mesinnya juga terkategori oke banget nih guys. Dan buat teman-teman yang tertarik, kemarin ada beberapa yang nanyain harganya berapa. Ini ada harga ajuan dari Balai Lelang Legoas. Rencana untuk all new Terios manual transmission 2019 ini di open di 125 jutaan. Jadi teman-teman pastikan lagi cek di aplikasinya Balai Lelang Legoas. Mobil yang ada di depan kita ini adalah all new Terios 2019 manual transmission. Rencana ajuan harganya kurang lebih di 125 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Lelang Legoas. Oke, selanjutnya guys, ada Mobilio di depan kita dan ini sudah ada informasinya. Ini adalah Mobilio E manual transmission tahun 2018 guys. Dan kondisinya yang pernah gua cek di bagian eksteriornya C sedikit arah ke D ya, karena ada beberapa penyok dan juga kusam di bagian bodinya. Ini sudah kita lihat di panel pintu depan sebelah kiri, ini sudah ada penyok dan juga agak kusam. Di bagian belakang juga ada beberapa penyok dan juga sedikit kusam. Ada beberapa bagian spotlight di bagian bumper depan dan juga di belakangnya warna merah seperti ini, dan juga sudah ada baretan kasarnya. Nah, ini juga sudah ada ajuan harganya. Harga ajuan opennya kurang lebih di 95 sampai di 100 jutaan. Jadi buat teman-teman langsung aja cek di Balai Lelang Legoas untuk informasi unit-unit yang akan dilelang di Balai Lelang Legoas, biar nggak ketinggalan informasi update-nya dari Balai Lelang Legoas. Oke guys, satu lagi nih guys, baru masuk banget dan ini langsung aja kita informasikan ke teman-teman semua. Nah, ini ada warna kuning, lagi akan dicuci karena ini baru nyampe banget. Ini adalah Brio E manual transmission 2019 dengan kondisinya eksteriornya C arah sedikit gede ya, karena ada kaca pecah di sebelah kiri. Terus di bagian interior masih cukup dan mesinnya terkategori cukup. Ada beberapa baretan-baretan pemakaian tapi masih terbilang cukup oke. Velg masih OEM dari bawaan Hondanya dan kondisi ban masih sangat layak pakai. Ini adalah beberapa bagian baret dari sebelah kanan bodinya di bagian lip, lalu di bagian cangkang spion, dan ada beberapa di bagian panel pintu dan fendernya. Lalu di bagian belakang ini sangat-sangat kotor ya, dan ini akan dicuci di Balai Lelang Legoas karena ini mobil juga baru masuk.
nanti akan dilelang di Balai Lelang Legoas. Oke nih guys, jadi tungguin aja untuk Brio tipe E manual transmission 2019. Eksteriornya tadi sudah kita kelilingin, agak kurang sedikit. Interiornya cukup, mesinnya terkategori C. Rencana ajuan akan di-open di harga 85 juta rupiah di Balai Lelang Legoas. Buat teman-teman yang tertarik, langsung aja cek di Balai Lelang Legoas. Jangan sampai ketinggalan informasi menarik dari Balai Lelang Legoas. Lanjut nih, ada Sigra dan Calya baru masuk. Kita langsung cek, kurang lebih ada 6 unit. Sudah pada turun harga nih guys. Oke guys, lanjut ini ke deretan Sigra dan Calya. Oke, yang putih ini adalah Toyota Calya G manual transmission dengan pajak mati di April 2021. Eksteriornya kalau gue bilang C, interior C, mesinnya di C. Dan ini ekstraksi online ya, keseluruhan yang akan kita review si Calya dan Sigranya. Di-open di harga 78 juta rupiah di Balai Lelang Legoas. Kondisinya masih terbilang cukup oke, masih cukup shiny, masih terlihat cukup apik menurut gue, termasuk di bagian interior dan juga mesinnya. Lanjut nih guys, yang selanjutnya ini adalah Toyota Calya G juga manual transmission tahun 2018. Pajak sama di April 2021 nanti. Eksteriornya C, interior C, mesin C. Sama nih guys, kondisi masih cukup shiny, sedikit agak renggang ya di bagian bumper sebelah kanan dan fendernya. Velg masih OEM, ban masih sangat layak pakai dan belum ada X laka ataupun X banjir. Headlamp dan fog lamp masih oke. Cuman PR-nya ada di sebelah kiri nih guys. Di bagian bumper kiri bawah ini sudah pecah karena bekas nabrak dan ini harus di repair lagi. Cuman di bagian fog lamp masih oke, termasuk di bagian headlamp, dan kurang presisi di bagian bumper dan fendernya. Tapi untuk di bagian sisi sebelah kirinya masih oke nih guys. Jadi ini PR di bagian eksterior. Interior masih cukup, mesinnya juga terkategori masih cukup. Buat yang tertarik nih guys, ini adalah Calya G manual transmission warna silver tahun 2018. Pajak mati di April 2021 nanti, di open di 78 juta rupiah juga guys. Screening lagi, lanjut ada Calya lagi. Ini adalah Calya yang ketiga. Kita langsung aja cek. Ini adalah Calya G manual transmission 2018 dan pajak juga mati di bulan April 2021 dengan eksterior kalau menurut gue masih C, interior C, mesinnya juga di kategori C. Velg masih OEM, masih cukup presisi, dan ini juga masih terbilang cukup shiny ya untuk di bagian catnya. Underguard juga masih oke, garnish dari chrome-nya masih oke banget. Di bagian sisi sebelah kiri dari mobil ini juga masih tampak cukup oke nih guys. Jadi ini masuk mobil cukup terawat sih kalau menurut gue untuk sekali berekstraksi online ya. Nah ini ada di depan kita. Yang tertarik buat teman-teman langsung cek di Balai Lelang Legoas. Ada Toyota Calya tipe manual transmission 2018. Pajak mati di bulan 4 2021. Di open di 78 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik buruan nih. Sudah 3 Calya yang kita review dengan kondisinya yang tadi gue sebutkan. Dan ini biasanya di open di harga 81 sampai 83, sekarang di open cuman di 78 juta rupiah guys. Jadi buruan nih, cek di Balai Lelang Legoas. Masih ada 2 lagi, kita cek dulu yang warna hitam Calyanya. Ini adalah Calya G juga manual transmission 2018 juga guys. Pajak yang sama mati di April ini 2021. Eksterior C, interior C, mesin C. Teman-teman bisa lihat eksteriornya masih cukup shiny, headlamp masih oke, fog lamp juga terkategori oke, termasuk garnish chrome-nya ya di bagian grill, underguard-nya dan juga garnish di bagian fog lamp-nya. Untuk velg masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi ban masih cukup ya, layak pakai ini 40%-an kurang lebih. Di bagian sisi sebelah kiri masih terkategori cukup ini menurut gua, walaupun agak sedikit tenggang ya di bagian bumper sebelah kanannya. Lalu kita lihat di bagian sisi sebelah kirinya, ini ada beberapa PR di bagian eksterior guys. Selain baretan-baretan kasar yang kita lihat di bagian fendernya, ada juga panel yang penyok di bagian pintu belakang sebelah kiri. Sisanya masih terkategori cukup nih kalau menurut gue. Buat teman-teman yang tertarik, ini ada warna hitam. PR-nya selain di pajak yang baru mati bulan ini di bagian eksterior harus di repair dan butuh sedikit di repaint aja nih. Buat yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Legoas. Ini adalah Calya G manual transmission 2018. Pajaknya mati di bulan April 2021 ini. Eksterior C, interior C, mesinnya juga terkategori C. Di open di 78 juta rupiah. Lanjut guys, yang warna putih ini guys. Ini adalah Toyota Calya G manual transmission ya 2018. Pajak mati di bulan 5 besok nih 2021. Masih lumayan nih guys. Masih ada napas 1 bulan. Odometernya di sini tertulis di 137 ribuan nih. Nah, untuk di bagian eksterior ini terbilang masih C, interior C, mesin C. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi ban masih layak pakai kurang lebih 40%. Headlamp, fog lamp masih terbilang oke, termasuk garnisnya teman-teman masih bisa lihat semua. Hanya saja PR di bagian mica stand di spion nih sudah pecah seperti yang kita lihat ini. Sisanya masih terkategori cukup.
Nah, kalau kita cek di bagian sisi sebelah kirinya, ini ada beberapa bagian penyok-penyok kecil. Wajar pemakaian di bagian sebelah panel pintu belakang nih guys, sebelah kiri. Nah, ini termasuk sampai ke bawahnya ada beberapa bekas lecet, cuman sudah di repair. Sisanya ini masih cukup presisi, termasuk semuanya di bagian belakang. Untuk Calya yang tadi kita cek 55-nya di bagian belakang masih terkategori cukup baik ya. Ini adalah Calya G manual transmission 2018. Pajaknya masih hidup sampai bulan 5 besok 2021. Eksterior C, interior C, mesin C. Odometer di 137 ribuan. Di open di 78 juta rupiah. Lanjut screening berikutnya, ini adalah Daihatsu Sigra. Satu-satunya Daihatsu Sigra yang baru masuk. Ini adalah Daihatsu Sigra R manual transmission, cuman ini tahun 2017. Eksteriornya sedikit agak kurang, interior cukup, mesinnya terkategori cukup. Pajak mati di bulan Oktober 2020 kemarin. Di open di 74 juta rupiah. Nah, ini ada kekurangan di bagian eksterior. Yang pertama di bagian lips ini sudah pernah nabrak dan belum di repair. Garnish di bagian fog lamp sudah pada nggak ada ya guys ya, jadi harus di repair lagi. Dan juga underguard di bagian bawah ini sudah berantakan seperti ini. Kalau untuk di bagian headlamp ini masih terkategori cukup. Velg masih OEM dari bawaan Daihatsu-nya. Spion sebelah kanan ini sudah nggak ada, jadi sudah harus diganti. Sisanya untuk bodinya masih terkategori cukup. Nah, ini adalah sisi bagian sebelah kiri dari Sigra R warna merah ya. Ini masih terkategori cukup. Spionnya masih ada yang sebelah kiri. PR terbanyaknya ini adalah di bagian eksterior, apalagi khususnya di bagian depan nih guys. Jadi ada bekas X dari nyerempet dan nabrak di bagian bawah. Ini harus di repair. Sisanya masih terkategori cukup baik. Buat teman-teman yang tertarik dengan Sigra 2017, pajak mati di bulan Oktober kemarin 2020, odometer 150 ribuan, eksteriornya C, sedikit arah ke D, ada beberapa PR, interiornya C, mesinnya terkategori C. Di open di 74 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, langsung cek di Balai Lelang Legoas. Oke guys, lanjut lagi. Ini ada mobil yang masih unsold nih. Ada beberapa unit yang akan gua review. Salah satunya di depan kita. Ini adalah Daihatsu Ayla X manual transmission warna hitam 2018. Odometer di 55 ribuan, pajak mati di bulan 6 2019. Catatannya dengan plafon kotor, head unitnya tidak ada suaranya. Terus ada beberapa bumper yang renggang, penyok, dan juga di sini ada beberapa pintu yang penyok. Sekarang turun harga guys, di open di 65 juta rupiah untuk Ayla X manual transmission 2018. Ini kondisinya pernah kita kelilingin dan juga pernah kita review, dan ini masih unsold nih guys, masih terbilang cukup oke. Buat teman-teman yang tertarik dengan Ayla X, di depan kita nih ada turun harga jadi 65 juta rupiah. Lanjut nih, di depan kita persis Ayla juga. Ini yang tipe D nya manual transmission nih guys, dan ini masih unsold juga. Toyota Ayla D 1000cc manual transmission warna silver tahun 2018. Odometer 57 ribuan. Eksteriornya menurut gua C, interior C, mesinnya di C. Pajaknya mati di bulan 9 2019 kemarin. Turun harga juga guys, sekarang di open di 62 juta rupiah. Ada dua Ayla X dan D, sudah turun harga 65 juta untuk yang tipe X dan 62 juta untuk yang tipe D. Masih serba C ya untuk teman-teman semua yang tertarik mobil mungil. Nah, ini di depan kita ada di Balai Lelang Legoas. Jangan lupa cek di aplikasinya Balai Lelang Legoas biar nggak ketinggalan guys. Oke guys, sekian aja untuk informasi yang bisa gue berikan pada siang hari ini di Balai Lelang Legoas. Semoga informasi yang gue berikan ini bermanfaat dan juga informatif untuk teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang Balai Lelang Legoas. Jangan lupa juga follow Instagram Dozo21 dan juga subscribe channel ini biar nggak ketinggalan informasi update dari Dozo21. Oke, akhir kata gue closing dari Balai Lelang Legoas. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.